Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. selamat pagi semuanya. Udah sarapan belum? Belum, Sudah, Ibu. Bu. Nah, bagi yang sudah fokus belajarnya, bagi yang belum juga harus tetap fokus belajarnya. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Irfan. Silakan Irfan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih Nak Irfan. Baik, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ada teman-teman kalian yang tidak datang? Siapa aja, Nak? Ada Bu Siapa Ya, itu, Nak? Olivia, Fani, Ibu. Fani, Tince Olivia, sama Apria, Bu. Kemana mereka, Nak, semuanya? Kok banyak kali yang nggak datang? Kalau Fani izin, Bu, dia pulang kampung. Izin pulang kampung. Si Tince, Nak, sama Apria Nggak tahu Nggak saya, Bu. tahu. absen ya Tince berarti. sakit, Bu. Kalau Apria, nggak tahu, Bu. Apria absen, Tince sakit. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita nyanyi terlebih dahulu. Nyanyinya sudah Ibu kirim di grup WA. Bisa kalian lihat masing-masing dari grup WA. Sudah dibuka grup WA-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Ini Ibu contohkan nyanyinya. Nanti Ibu bilang, selamat pagi murid-muridku semua. Nanti kalian jawab pagi gitu ya. Nanti kalian baca aja di grup WA. Ibu mulai ya, bisa? Bisa, Ibu. Bisa, oke. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi, Ibuku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik. Baik. Luar biasa. Luar Yes. biasa. Mari tepuk tangan dulu semuanya. Nah, setelah itu Ibu ada nyanyi lagi satu lagi, judulnya Tepuk P5. Jadi nyanyinya seperti ini, Ibu contohkan ya. Tepuk P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Yes, 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 luar biasa. Gitu, bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek Profil penguatan profil pelajar pelajar Pancasila Pancasila P5. Yes, yes, Yes. yes. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, di sini Ibu ada games. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu ada games. Gamesnya itu, kalau Ibu bilang kepala, pegang kepala. Tapi Ibu pegang yang lain, begitu. Ngerti? Baik, kita mulai Ngerti, ya. Bu. Pegang kepalanya. Oke, fokus ya semuanya. Pegang mata. Pegang pipi.
Pegang rambut. Meli lama ya Meli. Meli yang kena ya Meli. Karena lama tadi bingung mau megang apa. Meli, Ibu tanya nih Meli. Kita apa nih materinya Meli? Tentang Gimana Meli? Suaranya tidak terdengar nak. teks berita, Bu. Bukan teks berita ya nak Meli. Ada yang tahu? Salah, Bu. Saya, Bu. Baik, Nak Saya, Bu. Maisara, Siti Maisara. Materi apa kita hari ini, Nak? Teks ceramah, Bu. Teks ceramah, iya benar. Nak Meli tadi belum sarapan ya, Nak? Belum Iya, tadi belum, katanya. Bu. Iya, lain kali kalau mau pergi sekolah itu sarapan terlebih dahulu, biar pikirannya itu fokus. Kita Tapi mulai daring, Bu. pelajarannya yaitu Tapi kita tentang daring, Bu. teks ceramah. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Masih. Belum, Bu. Masih warna Baru- hitam. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Baik, sebentar ya. Nah, baik di sini kita akan belajar yaitu tentang menyimak teks ceramah kelas 11 SMA Derajat, yaitu fase F CP elemen menyimak. Baik, jadi tujuan kita belajar hari ini adalah bahwa kalian sebagai pelajar ataupun siswa dapat menilai ide pokok dan ide perinci serta merekonstruksi menjadi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak teks non-fiksi dalam gelar wicara, yaitu ceramah ataupun pidato. Nah, tujuannya supaya kalian setelah menyimak video, kalian bisa mengungkapkan informasi dari video itu dengan kata-kata kalian sendiri. Baik, pertama kita akan belajar tentang apa itu sebenarnya teks ceramah. Jadi teks ceramah itu adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Teks ceramah ataupun pidato ini terdiri dari 3 struktur, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan itu berisi ucapan terima kasih ataupun puji syukur. Isi itu berisi hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang ingin disampaikan. Kemudian penutup yaitu berisi kesimpulan dan kata penutup ceramah. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam ceramah agar ceramah bisa disimak oleh penyimak. Yang pertama itu ada pembukaan, kedua penyampaian uraian, yang ketiga transisi, yang keempat menjawab pertanyaan, yang kelima menanggapi pendapat, dan yang keenam menyampaikan kesimpulan dan penutup. Nah, di sini Ibu ada video yang harus kalian simak secara bersama-sama, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di sini nanti kalian harus bisa menyimak video ini, kemudian nanti Ibu akan menyuruh kalian, salah satu dari kalian, untuk menyampaikan apa informasi yang terdapat dari video ini dengan kata-kata kalian, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu putar videonya ya. Kalian simak baik-baik. Jangan ada yang main HP, oke? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu menentukan isi dan juga struktur di dalam teks ceramah. Nah, untuk menentukan isi yang harus kita lakukan yaitu
membaca secara keseluruhan isi teks dengan cermat. Kemudian kita dapat berfokus pada bagian-bagian utama atau bagian-bagian yang disebut dengan gagasan pokok pada setiap paragraf yang ada di dalam teks. Dengan begitu, kita dapat menentukan dan juga mengetahui apa isi serta permasalahan yang dibahas di dalamnya. Selanjutnya, struktur di dalam teks ceramah. Nah, struktur pada teks ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembukaan atau disebut juga dengan tesis. Pada bagian ini biasanya disampaikan berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara atau penulis mengenai topik yang akan dibahasnya. Namun, pandangan yang disampaikan sifatnya masih umum. Yang kedua yaitu isi atau disebut juga dengan rangkaian argumen. Pada bagian ini biasanya yang disampaikan berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Selain itu, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta-fakta untuk memperkuat argumen tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada bagian isi ini yang disampaikan adalah pendapat-pendapat atau argumen-argumen serta fakta-fakta untuk memperkuatnya. Struktur yang ketiga yaitu penutup atau disebut juga dengan penegasan kembali, yaitu berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, yaitu pada bagian tesis dan juga isi. Atau pada bagian ini juga dapat disampaikan simpulan serta rangkuman mengenai apa yang sudah dibahas di dalam teks tersebut. Berikutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah. Sebagaimana jenis teks yang lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik kebahasaan yang cenderung berbeda dengan teks yang lainnya. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Nah, biasanya kata ganti orang pertama atau tunggal itu yaitu saya dan aku. Namun, untuk membuat teks ceramah umumnya menggunakan kata saya. Dan orang kedua jamak atau sebagai sapaan, biasanya yaitu hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu kata teknis. Nah, kata teknis ini disebut juga dengan kata istilah, sehingga dapat kita maknai bahwa kata teknis merupakan kata istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Contohnya, ketika kita sedang membahas tentang pertanian, maka kita akan menemukan istilah terasering dan juga irigasi. Kemudian, ketika kita membahas tentang pendidikan, maka kita akan menemukan istilah kurikulum, buku pelajaran, kompetensi, dan yang lainnya. Ataupun misalnya ketika kita membahas tentang kebahasaan, maka kita akan menemukan istilah-istilah seperti sarkastis, eufemistis, tata krama, dan yang lainnya. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang berikutnya yaitu hubungan argumentasi atau hubungan sebab akibat. Biasanya ditandai dengan jika, maka, sebab, dan karena. Misalnya, jika kamu sakit, maka kamu harus minum obat. Atau misalnya contoh kalimat yang menggunakan kata sebab seperti ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Nah, kata sebab dalam kalimat tersebut merupakan hubungan argumentasi atau hubungan sebab akibat. Yang berikutnya yaitu hubungan temporal atau biasa disebut juga dengan hubungan waktu. Biasanya ditandai dengan kata seperti sebelum itu, kemudian, lalu, dan pada akhirnya. Misalnya, penggunaan bahasa di kalangan public figure semakin berkurang kesantunannya. Pada akhirnya, masyarakat secara umum banyak yang mengikuti penggunaan bahasa yang kurang baik tersebut.
Yang berikutnya yaitu hubungan perbandingan atau pertentangan. Biasanya ditandai dengan munculnya kata seperti sebaliknya, namun, dan beda halnya. Contohnya, penggunaan bahasa di kalangan public figure sudah berkurang kesantunannya. Beda halnya dengan penggunaan bahasa di kalangan pelajar yang masih memperhatikan kesantunan dan ketepatan pemilihan kata atau kalimatnya. Kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Misalnya, katanya seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kata persuasif. Nah, ini merupakan ajakan, bujukan, atau dorongan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan juga harus. Baik, terima kasih. Baik, sudah disimak tadi videonya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, dari video tadi, adakah dari kalian yang ingin atau di sini tugas siswa adalah siswa menyusun ringkasan materi dari tayangan video pembelajaran dalam bentuk peta konsep untuk menentukan ide pokok dan ide perinci. Kemudian dipresentasikan pada pertemuan kedua. Nah, di sini Ibu akan membuat kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Minggu depan, pertemuan kedua, kalian akan mempresentasikan tentang apa-apa saja informasi atau menentukan ide pokok dan ide perinci pada video yang kalian simak tadi. Nah, sebelum pada pertemuan kedua, Ibu di sini ingin tes dulu, adakah kalian yang memahami dari video yang udah kalian simak? Coba Nak Meli, apa yang kamu pahami dari video yang telah Ibu tayangkan? Baik, Ibu. Jadi dari video tadi yang telah saya tonton, saya sedikit memahami tentang teks ceramah. Jadi teks ceramah itu merupakan alat komunikasi yang penting dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak. Terus struktur yang jelas seperti pendahuluan, isi, penutup. Dan di dalam teks ceramah ini penggunaan kaidah kebahasaan itu yang tepat seperti pemilihan kata, kalimat efektif, retorika, kohesi, dan koheresi. Itu aja sih, Bu. Baik, ternyata Nak Meli sudah sedikit memperhatikan dari video yang udah Ibu tayangkan. Nah, anak-anak yang lain, adakah yang ingin bertanya mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini sebelum Ibu tutup pelajarannya? Adakah dari kalian ingin bertanya? Atau ada yang belum mengerti dari materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Baik, tidak ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, adakah yang ingin menyimpulkan dari materi kita pagi hari ini? Ada yang ingin menyimpulkan, Nak, apa itu teks ceramah contohnya? Coba Nak Siti Maisara, coba simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Apa itu teks ceramah yang kamu pahami setelah Ibu beritahu tadi, Ibu presentasikan, dan Ibu sudah menayangkan video tentang struktur dan kaidah kebahasaan? Apa yang kamu pahami tentang materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Silahkan, Nak Siti Maisarah.
Baik, Ibu. Menurut saya dari berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan, teks ceramah adalah teks yang berisi akan disampaikan di khalayak umum, di mana di dalam teks tersebut itu ada informasi dan juga manfaat yang Ibu. Suaranya terputus, Nak Siti Maisara. Bisa diulang, Nak? Baik, Ibu. Menurut saya, teks ceramah adalah teks yang berisi tentang informasi atau nasihat yang dipertunjukkan atau ditujukan kepada khalayak ramai. Dan ciri-ciri dari teksnya itu memiliki struktur yang lengkap seperti adanya pendahuluan, isi, dan penutup. Baik, Bisa aja, Bu. terima kasih. Nah, Nak Siti Maisara, telah selesailah materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang materi menyimak teks ceramah, dan tadi Ibu juga sudah menayangkan video tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Baik, telah selesailah materi kita pada pagi hari ini. Dapat Ibu simpulkan terlebih dahulu materi kita hari ini, yaitu mengenai tentang teks ceramah. Jadi teks ceramah ini adalah teks yang berisi menyampaikan sebuah informasi ataupun petunjuk-petunjuk agar uh, yang pendengarnya ini bisa mendapatkan informasi dari si penceramah. Mungkin itu saja. Jangan lupa nanti pertemuan kedua kalian mengumpulkan tugas dari masing-masing kelompok dan tugasnya itu dipresentasikan. Mengerti anak-anak Ibu semuanya? Mengerti, Ibu. Baik, sampai sinilah materi kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kedua dengan tugas-tugasnya. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.